Ibu yang saya hormati, sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wafiqul Zahra Aulia, SHMH. Saya di sini bertindak sebagai mediator dalam mediasi kali ini yang sudah Bapak Ibu pilih. Selanjutnya, saya persilakan kepada masing-masing pihak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dari pihak penggugat terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Sofiani. Saya di sini selaku penggugat. Kemudian di samping saya ada suami saya bernama Misbah. Selanjutnya dari pihak tergugat. Baik, terima kasih. Nama saya Inaya sebagai tergugat dalam kasus ini. Dan di sebelah saya ada suami saya yang bernama Agi. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan di tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Pada sidang Bapak Ibu kali ini, kita telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu atau kesepakatan. Nah, saya selaku mediator akan memfasilitasi mediasi kali ini. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, proses mediasi ini dijamin kerahasiaannya dan aman. Baik, langsung saja kita ke proses mediasi. Untuk penjelasan pertama, bagaimana dari Bapak Ibu sekalian? Apakah ada usulan siapa yang akan berbicara terlebih dahulu? Penjelasan dari penggugat terlebih dahulu, nanti dilanjut dengan penjelasan tergugat. Iya, setuju dimulai dari penggugat terlebih dahulu. Baik, berarti sepakat ya dari penggugat terlebih dahulu untuk mengutarakan pendapatnya, lalu dari pihak tergugat mendengarkan terlebih dahulu. Silakan. Oke, sebelumnya apakah pihak tergugat sudah mengetahui atau paham mengenai gugatan yang sudah pihak penggugat ajukan? Belum terlalu paham. Baiklah, bisa dijelaskan lagi apa sih gugatan yang sudah diajukan? Baik Bu, jadi seperti ini. Mulanya ibu kita sudah meninggal sekitar 5 bulan yang lalu. Nah, yang namanya meninggal itu kan pasti ada warisan ya Bu, berupa tanah seluas 3 hektar. Nah, di mana tanah tersebut harusnya dibagi sesuai kesepakatan waris. Malah diubah statusnya, berubah menjadi tanah wakaf, yang itu diubah sendiri oleh adik saya. Saya di sini merasa kecewa, kenapa tidak ada komunikasi dulu sebelumnya Bu? Oke, baik. Berarti yang kita harapkan dari mediasi ini adalah adanya komunikasi antar keluarga sehingga terjalin silaturahmi lebih baik antar pihak penggugat dan juga pihak tergugat. Baiklah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari pihak penggugat, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk pihak tergugat dan suami untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui kita semua. Silakan. Baik Bu, terus terang saya sangat kecewa atas tindakan dari kakak saya sendiri. Apakah ia tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan lainnya, misalnya berunding bersama keluarga. Saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik jika diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau saya sudah mengajak untuk membicarakan seluruh ini, namun dari pihak tergugat tidak ada tanggapan sampai sekarang untuk masalah penyelesaian tanah ini. Oke, Bapak Ibu harap tenang ya, karena sudah disepakati untuk ketika dari setiap sisi itu mengutarakan, maka sisi yang lain untuk mendengarkan lebih dahulu agar mengetahui atau mengerti dari kemauan masing-masing pihak. Jadi bagaimana? Kalau mau dilanjut atau bagaimana? Baik Bu, lanjut. Silakan dilanjut lagi dari pihak tergugat. Saya menyadari betul atas kesalahan dari kami, namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan kakak saya sendiri dengan menggugat saya karena gugatan ini termasuk juga mencoreng nama baik keluarga saya juga. Oke, yang jadi harapan kita di sini berarti mengutamakan kekeluargaan terlebih dahulu ya.
agar komunikasi terjalin lebih baik ke depannya. Setelah mendengarkan penjelasan dari pihak tergugat dan juga penggugat, kita mendapatkan beberapa kesepakatan ya. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian menginginkan adanya hubungan baik dan Bapak Ibu sekalian menginginkan masalah ini untuk cepat diselesaikan. Apakah betul seperti itu? Iya, betul. Nah, seperti yang telah diungkapkan penggugat dan juga tergugat bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya penggugat tanah tersebut adalah tanah waris yang dibagi sesuai kesepakatan, dan juga tergugat menjadikan tanah tersebut menjadi tanah wakaf. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan status tanah tersebut di kemudian hari bagaimana ya? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan ya tadi, bahwa saya menginginkan agar tanah tersebut statusnya jelas, gitu Bu. Dan dari pihak tergugat komunikasi, jangan ambil keputusan sendiri, gitu. Jadi saya maunya ada komunikasi. Jadi dari pihak penggugat ini menginginkan tanah tersebut dibahas bersama dan tetap menjaga komunikasi antar keluarga. Betul begitu. Oke. Dari penjelasan penggugat barusan, apakah ada tanggapan dari pihak tergugat dan juga suami? Iya Bu, ada. Sebenarnya saya sangat kecewa terhadap penggugat selaku kakak ipar saya karena terlalu gagah dalam mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara baik-baik seperti itu. Oke, dari penjelasan kedua belah pihak, saya menyimpulkan bahwa jika masalah tanah agar cepat diselesaikan, maka hubungan antara penggugat dan tergugat juga dapat dilanjutkan. Benar begitu? Iya. Oke, jika demikian, ada itikat baik antara dua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk menuliskan definisi permasalahannya ya. Nah, jadi definisi permasalahan di sini itu berarti ada dua. Yang pertama itu bagaimana menjaga nama baik dan hubungan baik di antara kedua belah pihak, dan juga yang kedua yaitu bagaimana penyelesaian status tanah tadi. Jadi kedua poin tersebut itu ada yang ingin ibu atau bapak bahas terlebih dahulu. Yang mana dulu? Yang pertama atau yang kedua? Ada yang mau menyampaikan pendapat bagaimana dari pihak penggugat? Yang jelasnya itu saya ingin tergugat untuk menjelaskan status tanah ini, Bu. Baik, untuk pihak tergugat bagaimana? Terus terang Bu, mengenai tanah ini saya memang ingin menjadikannya tanah wakaf karena saya rasa keuangan dari pihak keluarga kami sudah cukup, dan saya pikir kita bahas nama baik terlebih dahulu. Baiklah, dari pihak penggugat bagaimana? Apakah ada pertimbangan lain? Oh iya, saya setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu. Bagaimana? Agenda pertama berarti membahas nama baik atau hubungan baik antara penggugat dan juga tergugat terlebih dahulu, baru kita membahas tanah yang ini ya. Bagaimana? Setuju? Oke. Setuju. Setelah kedua belah pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya beri kesempatan untuk kedua belah pihak mengajukan usulan mengenai masalah ini. Kira-kira siapa yang akan terlebih dahulu mengemukakan usulannya? Apakah dari pihak penggugat atau tergugat? Apakah mempunyai usulan terkait masalah ini? Saya saja. Jadi gini ya Bu, sebelumnya tuh hubungan saya dengan tergugat itu cukup baik. Namun saya ibaratnya nggak ngurus banget lah tentang permasalahan tanah ini. Nah, namun kenyataannya pihak tergugat ini justru memanfaatkan ketidakpedulian saya itu. Ya hal ini sulit untuk saya terima. Baik, soal tanah ini pasti saya akan urus dengan pembicaraan bersama juga. Namun dari pihak penggugat, saya meminta kerjasamanya untuk ikut andil dalam permasalahan ini. Jangan bersikap selalu tidak peduli atau terlalu menyerahkan semuanya itu kepada kami, seperti itu. Baiklah, apakah dari pihak tergugat dan juga suami memiliki usulan pembahasan bersama mengenai tanah ini? Bagaimana jika kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai kesepakatan kejelasan status tanah ini? Saya rasa sudah cukup.
Baik, dari pihak penggugat? Ya Bu, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang tertuang pada perjanjian tersebut. Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, baik penggugat maupun tergugat sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik. Namun, masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai kejelasan status tanah di kemudian hari. Nah, bagaimana jika kita membahas usulan nomor 1 dulu, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik dan tetap berhubungan dengan baik. Apakah dari Bapak Ibu memiliki usulan tentang masalah itu? Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya penggugat tidak mengambil tindakan gegabah semacam seperti ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan begitu saya juga akan menindaklanjuti kejelasan tanah ini dan saya tidak akan menjelek-jelekkan penggugat yang padahal termasuk kakak ipar saya sendiri. Baik, saya melihat di sini bahwa tergugat dan juga suami ini beritikat baik untuk menjaga nama baik masing-masing kedua belah pihak. Selanjutnya, bagaimana dengan tanggapan dari pihak penggugat dan juga suami? Pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal ini terjadi. Kalau memang ada kejelasan dari pihak tergugat untuk mengenai kejelasan tanah ini, itu gimana? Baik, jadi dari penjelasan para pihak, saya melihat penggugat dan tergugat beserta suami itu sepakat untuk menjaga nama baik dan hubungan baik antara kedua belah pihak. Selanjutnya, kita berlanjut ke permasalahan kedua, yaitu tentang kejelasan tanah atau tanah yang masih diambang ketidakjelasan ya. Bagaimana tanggapan dari tergugat dan juga suami mengenai status tanah ini? Mengenai status tanah ini, saya pasti akan segera mengganti tanah tersebut sesuai semestinya, yaitu tanah waris. Namun, saya memohon kesediaan penggugat untuk ikut andil dalam perubahan status tanah tersebut. Baik, bagaimana dari pihak penggugat dari pihak tergugat tadi sudah memberikan kepastian soal tanah. Ada tanggapan dari pihak penggugat? Itu tidak masalah. Menurut kami yang penting hal ini sesuai dengan kesepakatan bersama ya. Jadi begini, dari pihak penggugat ini membutuhkan kepastian. Apakah dari pihak tergugat bisa memberi kepastian mengenai hal tersebut? Iya Bu, jadi begini, saya mengaku salah telah mengganti status tanah tersebut. Padahal tanah tersebut adalah tanah waris. Saya berjanji di sini akan mengurus tanah tersebut paling lambat 2 bulan. Oke, menurut saya usulan tergugat sudah konkret ya. Bagaimana tanggapan dari penggugat atas usulan dari tergugat barusan? Iya, terus terang sebetulnya saya ingin kejelasan status tanah ini dapat segera diselesaikan, lalu dibagi sesuai nanti perhitungan warisnya gitu. Jika seperti itu, berarti antara penggugat dan juga tergugat itu sepakat ya mengenai menjaga nama baik dan hubungan baik, dan status kejelasan tanah ini kembali diubah menjadi tanah waris dengan cara selama 2 bulan sudah dapat diselesaikan. Begitu ya? Baik, sepakat. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambah klausul apakah gugatan ini dicabut atau bersifat kesepakatan perdamaian yang dilakukan di dalam putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian. Klausul itu maksudnya gimana ya? Saya akan menjelaskan. Klausul itu apabila gugatan tersebut itu dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak. Di mana apabila salah satunya itu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dilakukan di dalam majelis hakim itu menjadi akta perdamaian. Sehingga apabila salah satu pihak wan prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan tanpa mengajukan gugatan. Jadi seperti itu. Ya, berarti harus dibukukan ke majelis hakim ya Bu? Karena kan kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh pihak tergugat. Bagaimana di pihak tergugat, apakah setuju? Setuju. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan. Jadi sesi mediasi ini saya sudah cukup karena kita sudah mendapatkan sebuah kesepakatan antara pembahasan yang pertama mengenai komunikasi
komunikasi yang memang kurang baik terjalin, dan yang kedua yaitu mengenai kejelasan dari tanah wakaf ini ya. Jangan lupa nantinya akan diubah menjadi tanah waris. Apakah dari pihak penggugat dan juga tergugat ada yang disampaikan lagi? Sudah cukup. Baik, saya cukupkan. Semoga mediasi ini sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan semoga untuk proses selanjutnya bisa segera diselesaikan. Dan semoga silaturahmi antar kedua belah pihak ini tidak terputus. Dan untuk kedepannya itu bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baik, nama saya Isatul Umam. Di sini saya sebagai arbiter yang telah ditunjuk oleh pemohon dan juga termohon. Namun sebelum itu saya juga ingin para pihak untuk memperkenalkan diri. Jadi yang memohon yang mana ya? Saya Pak. Saya Ajib sebagai pemohon dari kuasa hukum saya. Sedangkan saya Misbah sebagai kuasa hukum dari pihak pemohon. Saya Sofiani dari pihak termohon dan saya didampingi kuasa hukum saya. Saya Rafiq sebagai kuasa hukum dari pihak termohon. Baik, terima kasih. Baiklah, langsung saja ya saya jelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa tentang prosedur arbitrase. Jadi pada siang hari ini para pemohon dan juga termohon telah sepakat untuk menunjuk saya sebagai seorang arbiter. Terima kasih. Baiklah, langsung saja ya saya jelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa tentang prosedur arbitrase. Jadi pada siang hari ini para pemohon dan juga termohon telah sepakat untuk menunjuk saya sebagai seorang arbiter. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arbitrase sendiri. Jadi arbitrase sendiri merupakan tahap penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan dengan dibantu oleh seorang pihak atau beberapa pihak yang sifatnya netral. Kewenangan untuk membantu para pihak penyelesaian sengketa yang terjadi. Jadi baiklah kita mulai arbitrase yang ini. Saya persilakan dari pihak pemohon terlebih dahulu untuk menyampaikan masalahnya. Baik, jadi saya kurang lebih selama 8 tahun memiliki usaha produk skincare yang bernama HR Beauty. Selama beberapa bulan itu produk saya menghabiskan beberapa ratusan produk. Akan tetapi akhir-akhir ini selama 5 bulan terakhir produk saya menurun drastis. Saya meyakini bahwa beberapa pelanggan saya itu pindah ke toko lain, termasuk ke tokonya Ibu Sofiani yang bernama DR Beauty. Adapun model, macam, dan produknya itu hampir sama, mirip dengan produk saya. Bahkan harganya pun dijual lebih murah dari toko saya, serta tempatnya juga itu sangat berdekatan dengan saya, sekitar berjarak 1 km dari toko saya, kurang lebih seperti itu. Baik, pemohon telah memberikan pernyataan tadi. Lanjut lantas bagaimana tanggapan dari termohon sendiri? Mohon maaf, sebenarnya saya ini telah memiliki usaha skincare sudah 9 bulan yang lalu. Nah, akan tetapi saya baru memiliki toko ini baru 5 bulan yang lalu. Nah, mengenai macam-macam produk skincare bukankah sangat umum ya? Untuk mengenai lokasi, memang saat ini saya baru mampu menyewa toko itu. Begitu, Mas. Gimana tanggapan dari pemohon? Baik, saya meyakini dan saya mengetahui dengan jelas bahwa Ibu Sofi telah melakukan plagiarisme terhadap merek produk saya. Hal ini bisa dilihat dari beberapa contoh foto, mulai dari foto model dan macam-macam produknya. Itu sangat mirip dengan produk saya. Bukankah HR Beauty dan DR Beauty itu sangat jelas terdapat persamaan dari merek namanya?
Bagaimana dari termohon? Selebihnya mungkin saya akan serahkan kepada kuasa hukum saya saja. Jadi saya akan menggantikan Ibu Sophie untuk menjelaskan apa yang dialami. Mohon maaf sebelumnya, Bapak Arbiter bisa memberitahukan kepada pihak pemohon untuk membacakan isi gugatannya. Ya, baik. Sebelumnya juga terima kasih sudah mengingatkan. Selanjutnya saya akan bertanya kepada kuasa hukum pemohon, bisa dibacakan apa saja gugatan pemohon terhadap termohon. Baik, saya selaku kuasa hukum termohon akan menyampaikan surat gugatan. Nah, yang pertama, mengenai peletakan dari toko termohon ini. Lokasinya tidak strategis karena berdampingan dengan toko klien saya ini. Yang kedua, mengenai logo merek yang seperti gaya-gaya dari produk termohon ini juga hampir sama dengan merek klien saya. Sehingga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur tentang hak cipta, bahwasanya setiap orang itu dilarang melakukan penggunaan secara komersial penggandaan atas potret atau atas potret yang dibuat guna untuk kepentingan periklanan tanpa persetujuan dari pihak yang memilikinya, sehingga pemohon ini merasa bahwasanya produk dari Ibu Sophie ini meniru dari produk klien saya ini. Sekian, terima kasih. Baik, bagaimana tanggapan dari termohon? Terima kasih sebelumnya. Nah, untuk tempat strategis itu sebenarnya pihak termohon ini kekurangan uang untuk menyewa tempatnya. Maka dari itu terpilihlah tempat itu dengan harga yang sangat miring. Dan untuk macam-macam jenis produknya, bukankah hal itu wajar apabila terjadi kesamaan, namanya juga persaingan dagang. Bagaimana selanjutnya tanggapan dari pemohon? Oke, saya izin mengenai berdirinya HR Beauty dengan DR Beauty ini masih lebih dulu HR Beauty, sehingga DR Beauty ini membuat permohonan saya ini merasa dirugikan. Kemudian tentang plagiarismenya juga terdapat pada nama merek, logo, model, serta gaya dari produk dari termohon. Baik, saya minta izin terlebih dahulu untuk berunding dengan saya kepada dulu. Silakan. Perundingan kami telah selesai. Sebelumnya kami meminta maaf kepada pihak pemohon. Ya, kami di sini mengakui bahwa kami melakukan plagiarisme atas pihak pemohon karena produk dari pihak pemohon itu sangat diminati oleh kaum milenial. Maka dari itu, untuk meningkatkan daya saing, kita terpaksa untuk klien terpaksa untuk melakukan plagiarisme dari pihak produk dari pihak pemohon. Baik, terima kasih pemohon dan juga dari pemohon. Selanjutnya saya akan membacakan hasil keputusan dalam proses arbitration ini. Saya selaku arbiter memutuskan bahwa termohon Ibu Sopiani mengakui memplagiarisme semua produk skincare dari pihak pemohon Bapak Ajib, yang mana melanggar pasal yang telah disebutkan oleh kuasa hukum pemohon juga tadi ya, dan juga akan diselesaikan secara kekeluargaan. Apakah bisa diterima? Iya, bisa. Baik, terima kasih. Karena diputuskan apabila kedua belah pihak ini memilih cara kekeluargaan untuk menyelesaikan persoalan ini, maka silakan bisa menandatangani surat perjanjian ini oleh kedua pihak. Baik ya, untuk pemohon maupun termohon silakan dengan ini menyatakan kasus plagiarisme skincare HR Beauty berakhir damai. Untuk selanjutnya saya akan mendaftarkan surat ini ke pengadilan negeri agar pengadilan memberikan akta perdamaian. Dan untuk selanjutnya saya persilakan kepada pihak pemohon Pak Ajib dan juga termohon Ibu Sophie untuk berjabat tangan sebagai tanda damai. Mohon. Sekian saya akhiri proses dari arbitrase kali ini.
Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya. Baik, terima kasih juga. Lagi guys.